Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghani 'anil syukri syakirin wal ghani 'anil hamdil hamidin. Al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadli inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, lapang dada kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena subuh pagi hari ini kita sehat walafiat setelah kita memenuhi perintah Allah untuk beristirahat dan tidur malam dengan baik. Segar kita pagi hari ini, insya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, tugas hamba Allah itu untuk mengabdi kepadanya dengan baik. Itulah sebabnya Allah dengan segala petunjuknya disyariatkan kepada kita, difirmankan kepada manusia agar ia bisa mengabdi kepada Allah dengan baik, didukung oleh suasana yang baik, terutama faktor kesehatan. Terkait dengan ini pemirsa sekalian, terkait dengan kesehatan manusia, pagi hari ini kita mau mencoba bertazkirah tentang istirahat. Lebih fokus kepada struktur tema kita, yakni hukum tidur setelah asar, setelah sholat asar. Saya mau jelaskan dulu, apa itu hukum? Itu dulu. Hukum adalah, ada prinsipnya begini. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujuban wa adaman. Itu kaidah usul fiqh, bahwa hukum itu akan sangat ditentukan oleh illatnya, oleh penyebabnya. Kalau penyebabnya mengharuskan ada hukum wujuban, maka dia ada. Kalau penyebabnya tidak harus ada hukum, maka tidak perlu ada hukum. Begitu itu. Nah, terkait dengan itu pemirsa sekalian, khususnya tema kita tidur atau hukum tidur setelah asar, kita akan coba angkat ayatnya. Tapi begini pemirsa sekalian, dalam agama kan kita mengenal 5 hukum. Kalau perintah itu maka wujudnya 2. Pertama menjadi mandub, biasa kita istilahkan sunnah. Jadi kalau ada perintah dalam agama baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi, dilihat dulu tingkat dari, tapi ini ulama mujtahid yang faham ini. Kita hanya mengikut dan mempelajarinya. Ada tingkatan sunnah, itu perintah. Kemudian ada yang wajib. Kita mau persingkat pemirsa sekalian. Yang ketiga, kalau perintah itu larangan. Kalau larangan itu juga 2 tingkatan. Kalau sangat penting larangan itu, atau orang bilang keras larangan itu, maka posisinya haram.
Tapi kalau ringan-ringan, maka dia makruh, itu larangan. Tengah-tengahnya kita mengenal dengan mubah, seiring dengan jaiz. Artinya, boleh saja. Tidak haram, tidak makruh, tidak wajib, tidak sunnah. Nah, dari sini kita mau masuk, bagaimana sebenarnya hukum tidur setelah asar. Saya baca dulu dalilnya. Pada surah Ar-Rum ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena dari sini kita berangkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi. Salah satu dari tanda-tanda kemahakuasaan Allah, hayati ini. Jadi tanda kemahakuasaan Allah. Apa itu? Manamukum billaili wan nahari. Kamu menikmati, kamu sehat, kamu fresh. Tidur malam hari. Jadi malam hari. Wan nahari, dan siang hari. Nah, dari sini kita akan jabarkan. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Wabtigha'ukum min fadlih. Dari dua waktu ini, kamu boleh tidur banyak di waktu malam dan juga sebagian siang. Kamu mencari keutamaan Allah. Di malam hari kamu istirahat, tidur nyenyak, fisikmu segar. Kerja di siang hari. Kalau capek, boleh tidur. Manamukum bil-laili wan nahar. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Yang demikian itu pemirsa sekalian. Tidur malam dan juga kerja di siang hari tapi boleh tidur di dalamnya. Tanda-tanda bagi orang yang mau mendengar firman Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kembali informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, berdasarkan surah Ar-Rum ayat 23 tadi, ternyata malam dan siang, kok kita begitu nikmat tidur kalau malam, begitu sehat, menjadi pertumbuhan kita, inspirasi lahir, bangun subuh sehat walafiat. Dan tidur juga sebagian di siang hari setelah bekerja. Itu karunia Allah. Nah, saya persempit sekarang sesuai tema kita. Apa artinya? Bahwa sebenarnya
Tidur siang juga boleh. Yang mana itu siang? Kalau pagi sampai zuhur itu fokus kerja. Fokus beramal maksudnya. Niatkan seluruhnya ibadah kepada Allah. Tapi di atas zuhur dan setelah asar boleh istirahat. Bahkan pemirsa sekalian, menjelang zuhur kalau orang kerja keras, Islam mengenal istilah qailulah. Apa itu qailulah? Tidur sejenak. Kalau capek ki, sebelum salat zuhur. Kenapa? Kesehatan teman-teman dokter yang pasti lebih tahu. Kok itu kalau kita baru bangun, sehat, segar. Salat, kalau nanti kamu bisa khusyuk sampai kepada Allah, tawakalmu kepada Allah sampai. Kalau harus tidur dulu, tidur dulu. Islam mengenal dengan istilah qailulah. Dianjurkan. Tapi jangan meniatkan qailulah waktu zuhur sampai asar. Bukan itu maksudnya. Sekarang saya lebih persempit lagi ke asar. Bagaimana orang yang tidur setelah asar? Saya mau sampaikan pemirsa sekalian bahwa di masyarakat kita ada yang banyak yang mengenal bahwa itu dilarang tidur setelah asar. Maka agar ada pemahaman kita belajar sama-sama, saya juga belajar, dibagi waktunya. Waktu asar yang tidak dianjurkan tidur itu adalah makin mendekat maghrib. Makin dekat ke waktu maghrib. Kenapa? Jadi kalau di depannya betul-betul kelelahan, haram tidak tidurnya? Tidak haram. Makanya saya jelaskan tadi, larangan itu ada dua tingkatan. Ada yang haram, ada yang posisi makruh. Maka setelah asar, makin dekat waktu maghrib, makin tidak dianjurkan. Makin tidak dianjurkan. Tapi pastikan berdasarkan surah Ar-Rum sebagai dasar hukum utama, itu bukan pada tingkat haram. Kenapa tidak dianjurkan tidur setelah asar makin dekat maghrib? Misalnya kalau maghribnya jam 18, setengah 6 misalnya, jangan tidur. Ini namanya ihtiyat. Maknanya, selain karena di situ ada pas mau tenggelam matahari itu setan beraktivitas di situ. Makanya kalau salat di situ makruh tanzih. Bahkan ada yang bilang haram salat di waktu itu. Itu satu. Yang kedua, tidur menjelang malam itu akan mengakibatkan kita segar awal malam, maka berpotensi begadang sampai jauh malam. Maka dampaknya akan sulit tidur sebelum jauh malam. Ini maknanya ini. Dilihatnya di sini nih. Logis sekali nih. Tidur jelang maghrib. Azan maghrib baru bangun. Segar sekali dia itu. Maka kesegaran ini akan menyebabkan kita kuat beraktivitas, menyebabkan. Jadi ada kausalitinya di situ sehingga ditanzihkan, dimakruh tanzihkan tidur setelah asar itu. Karena akan jauh malam baru tidur, maka kalau jauh malam tidur, sangat terbuka peluang untuk tidur melebihi awal subuh. Itu pemirsa sekalian. Maka izin saya mau lengkapi alasan ini, penyeimbangan bahwa memang ada hadis, tapi diteliti oleh pakar kita, cendekiawan hadis kita di Fakultas Usuluddin misalnya di perguruan tinggi Islam, ada dua hadis yang mengantar kita dan tidak boleh berhenti sampai di situ. Ada hadisnya begini.
Nabi bersabda, ajibtu liman ama wa nama ba'dal asri. Saya heran, kata Nabi ini. Ada memang hadisnya ini ya, tapi kualitasnya tidak siqah. Makanya tidak menjadi pedoman utama. Tapi mendukung tadi alasan kesehatan. Nabi bersabda seperti ini, saya heran kok setelah asar ada orang yang baring-baring. Baring tidur ba'dal asri. Herannya Nabi karena sebenarnya masih kesempatan di situ untuk berolahraga. Kalau belum pulang kantor atau macet di jalan, tidak usah pulang dulu supaya tidak nambah macet di jalan. Tambah-tambah kerja di kantor, apalagi bisa lembur. Ada orang yang karena malas-malasan tidur di situ kalau bukan terlalu capek. Ada memang hadisnya begitu, tapi hadis ini tidak pada tingkat sahih. Perdebatan minimal. Teks hadisnya, kesehatannya saya sebut tadi. Ada lagi yang begini. Man nama ba'dal asri, barang siapa yang tidur setelah asar, fakhtalasa aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang tidur setelah asar sampai hilang ingatannya. Ingatan itu simbol dari banyak kegiatan yang kelupaan. Yang paling mudah saya sebut lupa absen, misalnya lupa cek log. Misal ini contoh saja, mewakili kegiatan yang lain, lupa. Maka kalau ada sesuatu yang luput dan itu penting, berhenti kerja dia lupa. Siap-siap untuk malam juga dia lupa. Dia hanya tidur terus. Maka fala yalumanna illa nafsa, kalau ada akibat negatif tidur setelah asar itu, maka jangan menyesali orang lain. Sesalilah dirinya. Dua ungkapan dari Nabi ini yang secara teksnya bagus, tapi kualitas kerawiannya, nah ini juga ada pelajarannya, saya tanda petik pemirsa sekalian. Hadis itu diklasifikasikan oleh para ahli, tidak melulu teksnya yang bermasalah, tapi kadangkala perawinya dipersoalkan. Nah hadis ini tidak pada tingkat sahih. Itulah yang menyebabkan keheranan Nabi orang tidur setelah asar dan larangan untuk menyesal itu menjadi tidak larangan yang kuat. Tidak menjadi dosa kalau ada orang yang tidur, dengan catatan dia atur tadi jarak waktu sholat asarnya dan jangan dekat-dekat maghrib. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
subuh atau pagi hari ini kita mencoba mengangkat tentang hukum tidur setelah asar. Kita masih butuh, setelah ada ayat dari surah Ar-Rum tadi, sedikit beda dari dua hadis yang saya katakan tidak pada tingkat sahih dari segi rawinya, maka kita butuh dua pendukung. Pendukung pertama, imam atau ulama-ulama besar yang punya kapabilitas, yang masyhur, diakui minimal yang sezamannya. Yang kedua, terkait dengan tidur ini, ayo kita sama-sama sabar, mengakui ilmu itu terbagi-bagi. Ustaz harus menunggu sebagian sebelum menetapkan hukum ini kepada ahlinya. Siapa ahlinya tentang kesehatan? Ya dokter. Ayo kita kolaborasi, kita kaji ini. Nah, yang saya mau ambil yang pertama adalah dari pendapat ulama. Syekh Muhammad Shalih Munajjid menegaskan begini. Saya baca teksnya supaya mudah difahami. Wa amman naumu, adapun tidur, ba'dal asri, setelah asar. Ini Syekh Muhammad Shalih yang menegaskan ini. Bahwa jaizun wa mubahun aydon. Itu hukumnya jaiz. Wa mubahun aydon, bahkan boleh. Bagi kita biasa jaiz itu dengan mubah sama, tapi ini ada tingkatannya. Maksud dari Imam Syekh Muhammad Shalih di sini. Kalau jaiz sekedar boleh, tapi kalau mubah itu lebih mendorong. Ada waktu tertentu. Saya katakan tadi, kalau capek, terlalu capek, silakan saja. Masih ada mau kerja, masih mau produktif. Misalnya di kantor nih. Draft itu kan dari staf pelaksana. Sibuk karena banyak. Kesempatan pemimpin meneliti ada waktu setengah jam. Jam berapa? Jam 5. Maka dia boleh setelah asar di jam 3, boleh istirahat sedikit di tengah banyak kesibukan itu. Konteks ini saya mencoba memanainya, mengalokasikan waktu ke situ. Maka pimpinan mubah, silahkan untuk segar menyeleksi, memfinalisasi tugas-tugas administrasi di kantor, kira-kira begitu. Walam yasihhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditegaskan oleh Syekh Muhammad Shalih ini bahwa hadis yang saya sudah sebutkan tadi dipertegas oleh ini, lam yasihhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dikategorikan sah karena sejumlah perawinya. Sampai Muhammad Shalih ini agak serius. Bisa diduga ada zaman sebelum Syekh Shalih ini memakruhkan tanzi, apalagi mengharamkan tidur setelah asar. Maka dia kencang pelarangannya, penegasannya bahwa boleh saja. Nahyun anin naumi fi hadzal waqti. Nah, pemirsa sekalian, tema singkat kita ini hukum tidur setelah asar, kita sudah sebutkan ayatnya. Dengan pendapat ulama juga sudah ada bahwa boleh saja. Saya kasih tengah, dan memang ada pendapat dari, saya baca-baca, bahwa dampak dari tidur setelah asar, saya sudah ada mukadimahnya tadi, tapi akan menyebabkan segar fisik kita awal dan jelang tengah malam. Dampak ini kalau mengakibatkan kita menjadi jauh malam baru bisa tidur, sangat berpotensi kita telat bangun untuk ibadah sebelum subuh sampai sholat subuh. Nah, akan membuat kita mencari, sengaja begadang. Tapi ayo ingat lagunya Rhoma Irama. Begadang jangan begadang kalau lagi tidak ada perlunya. Tapi kalau ada yang penting, ada urusan umat, urusan maslahat bersama, yang mengharuskan ya begadang.
Ini maksudnya jangan menjadi rutin begadang, menjadi rutin juga tidur sore mengakibatkan begadang malam, kalau tidak ada illat tadi. Jadi bagaimana mendudukannya Ustaz? Dudukannya begini. Kalau secara terjadwal seorang manajer, ada jadwal pertemuan antara pimpinan, dipastikan ada malam, diperlukan kesegaran, maka masuk pendapatnya Syekh Muhammad Saleh, silakan tidur aja sore untuk istirahat. Agama, cantiknya agama kita Islam ini, tidak ada wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Tidak ada dalam Islam ini yang menyebabkan kita selalu sempit. Nikmatilah ajaran agama ini. Lakoni hidup ini dengan baik. Dengan mencoba, ya bahasa saya, baca literasi. Baca Al-Quran. Jangan baca hanya hadis tadi, lupa ke pokoknya. Tapi baca pokoknya, lihat juga kondisi. Makanya saya tadi secara terbuka, ayo. Kami para pelajar, para ustaz muda, jangan patuh hukumnya ini, larangan ke atau sekaligus boleh, tanpa menunggu berkonsultasi kepada ulama yang lain. Siapa ulama yang lain? Kesehatan, din atau teman-teman dokter yang bisa mengkaji ini dampak waktu tidur itu masing-masing. Pemirsa sekalian, secara terbuka saya mengakui harus jujur seperti ini, bahwa kalau dominan di kesehatan, kita komparasikan dalil Al-Quran, dalil-dalil agama dengan ahlinya, karena itu juga ulama menurut Allah, innama yakhshallah itu min ibadihil ulama. Ulama itu adalah yang mengetahui ilmunya secara dalam, sesuai masing-masing profesi. Untuk itu pemirsa sekalian, hukum tidur setelah asar tidak pada tingkat haram, dia hanya memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkondisikan secara baik, melihat dampaknya dan kerja-kerjanya. Terbatas tentu pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.